Terima kasih pemirsa, Anda masih di Economic Challenges. Tadi kita sudah mendengarkan sebagian permasalahannya Mas Tommy dan para hadirin. Bagaimana kemudian pameran itu menjadi satu kunci penting bagi pendorong perdagangan. Saya masih punya beberapa data di sini bersumber dari World Economic Forum yang baru saja berlangsung di tahun 2015. Ternyata dari sudut pandang travel and tourism atau pariwisata dan juga ajang pamer industri MICE termasuk di dalamnya, Indonesia sukses berada di urutan ke-50 dari 141 negara. Ini menjadi pertanyaan kita. Kita adalah negara anggota G20, tetapi ternyata kalau dari susunan peringkat competitiveness atau keunggulan dari sudut pariwisata ternyata kita ada di urutan 50 dari 141. Itu serius sekali. Nah, kita juga melihat mengapa hal itu bisa terjadi bersumber dari World Economic Forum juga ada data di sini bagaimana indeks competitiveness 2015 Indonesia itu paling lemah berada pada faktor atau bagaimana pemerintah memiliki infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan juga industri MICE di situ. Di sini ada Tourist Service Infrastructure dan juga Ground and Port Infrastructure. Ini yang harus segera ditingkatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga pengusaha tentunya. Sementara kita melihat yang unggul dari Indonesia adalah price competitiveness atau keunggulan harga, mungkin karena memang sekarang rupiah sedang ada dalam posisi melemah terhadap dolar Amerika. Itu menjadi satu faktor penting. Kita melihat bahwa bagaimana indeks keunggulan Indonesia itu, Indonesia, Anda jangan melihat di sini pemirsa, karena ini hanya ada 10 negara yang paling siap untuk menghadapi tourism. Ada Australia di Asia Pasifik, ada Australia, ada Jepang, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, Tiongkok, Malaysia, Republik Korea, China, Taiwan, dan Thailand. Indonesia ada di bawahnya, karena 50 tadi. Lalu kita juga melihat bagaimana kemudian indeks competitiveness itu rupanya pemerintah sudah mulai melakukan banyak perubahan. Kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah untuk mempermudah perizinan TNT Policy, Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions, sudah berada di peringkat 9 dari 141 negara. Ini sesuatu yang kita apresiasi betul. Bagaimana belanja pemerintah, government expenditure, dan government budget juga berada di urutan ke-14 dari 141. Tetapi masalahnya kemudian bagaimana prioritas pemerintah untuk mendorong industri MICE dan industri pariwisata, kita ada di urutan ke-78 dari 141. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan karena kalau kita melihat data-data itu, betapa memang pameran menjadi etalase yang paling penting bagi pendorong ekonomi Indonesia. Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Pak Rahmat, kalau kemudian dilihat tadi Pak Rahmat mengatakan pameran satu pihak, yang kedua adalah bagaimana membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Tampaknya juga keterkenalan produk-produk kita di mata internasional itu kurang. Apakah memang seperti itu faktanya? Ya, memang itu betul sekali. Kita masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ya, makanya tadi saya katakan sasaran saya sekarang ini adalah saya melihat selalu Vietnam seberapa besar mereka bisa meningkatkan ekspornya, itu yang saya kaji terus. Ya, dan bagaimana peran posisi produk Indonesia. Nah, salah satunya tadi Vietnam begitu agresif dia membuka akses pasar ke negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Nah, kita ini belum. Nah, inilah kenapa Kementerian Perdagangan sekarang melakukan dialog seperti itu. Tidak hanya di Eropa maupun di Amerika, tapi juga di Timur Tengah maupun Afrika. Ini saya ketika dalam konferensi Asia Afrika ketemu sama Menteri Perdagangannya, saya melihat bahwa banyak sekali potensi kita yang belum kita garap di sana. Kita masih selalu fokus kepada misalnya ke Cina saja atau ke Jepang saja. Kenapa kita nggak kembangkan ke negara-negara lain? Nah, inilah makanya kita sekarang sedang berupaya ke sana. Nah, di samping itu strategi lainnya adalah bukan merek yang kita angkat, tetapi made in Indonesia-nya. Nah, upaya untuk naikin made in Indonesia-nya, saya menggandeng industri-industri yang sudah ada di Indonesia, baik itu otomotif, elektronika, yang tadinya mereka menjadikan negara lain sebagai basis produksi, kita pindahkan ke Indonesia menjadi basis produksi. Nah, kita ambil ekspornya dia, saya minta kepada para industriawan industri itu, otomotif maupun elektronika, paling tidak 30% produksinya untuk ekspor. Yang saya mau ambil di situ adalah bukan ininya, tapi made in Indonesia-nya. Made Indonesia-nya ya. Karena made in Indonesia ini seperti kayak Cina. Kita semua tahu made in China. Made in China itu murah saja. Kualitasnya urusan kedua. Nah, tapi ke depan made in Indonesia itu adalah produk yang berwawasan lingkungan. Karena itu ada menjadi tantangan dunia nanti. Yang beramah lingkungan itulah yang akan mengisi pasar. Inilah yang kita dorong sekarang ini.
Baik. Itu saya bicara dengan Menteri Perindustrian seperti itu. Baik. Pak Karuna, kalau boleh saya tahu, seberapa sering di J-Expo ya produk-produk Indonesia pameran ekspor itu dilakukan? Ya, hampir setiap bulan ada produk pamer Indonesia untuk diekspor. Paling besar untuk mebel itu Effects di Maret. Di Jakarta Fair juga bisa termasuk salah satu yang banyak pengunjung internasional datang. Trade Expo Indonesia itu tahun lalu transaksinya sampai 1,5 triliun sekitar untuk ekspor dari satu event sepanjang 4 hari? 5 hari. Sering sekali, hampir setiap bulan ada acara. Ya. Seberapa banyak buyer atau pengunjung dari luar negeri datang ke tempat pameran di J-Expo? Dari dulu itu setiap tahun memang naik, cukup naik. Setiap tahun buyer dari luar negeri datang dan lebih banyak, tapi angkanya relatif kecil kalau dibanding sama misalnya Singapura dan Malaysia. Ya. Karena Indonesia itu adalah negara nomor 4 di dunia dari penduduknya, 250 juta orang. Itu fokusnya betul-betul untuk domestik. Dan mais industrinya kalau bisa dibilang itu mungkin 90% lebih bisa dianggap business to consumer domestic market Indonesia. Baik. Singapura hampir 100%. Baik, Pak Jarod, kalau melihat tantangannya seperti itu, dalam pikiran pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, apa yang kemudian ingin dilakukan khususnya untuk membuat pamor Jakarta itu lebih mengkilat, Pak? Jakarta itu kan sebetulnya bisa menjadi etalasenya Indonesia. Di dalam industri mais, dalam benak kita tuh bermimpi industri-industri terbaik dari Indonesia itu ada dipamerkan di Jakarta. Dan itu bukan hanya untuk konsumen masyarakat Indonesia, tapi lebih pada konsumen masyarakat dunia. Kalau kita mau jujur, kita akan meningkatkan ekspor sampai 300% terhadap produk Indonesia. Saya ingin tanya, produk apa yang akan kita genjot itu? Ya. Produk apa yang menjadi potensi Indonesia? Apakah kita akan memproduksi dengan produk-produk high-tech? Saya tidak ingin kita membuat industri mais ini, tapi justru kita mempromosikan produk-produk dari luar negeri. Kita kalah bersaing. Justru penekanannya pada UMKM yang harus dibina sejak awal. Kita tidak mungkin, Mas Tommy, untuk bisa memamerkan produk-produk kita tanpa melalui proses yang panjang dengan quality control yang ketat, termasuk kemasan. Kita mungkin lupa bahwa kita untuk makanan-makanan cepat saji, mie misalnya, itu kita sudah sampai ke Afrika sana. Ya, kita kadang-kadang tidak bangga dan tidak percaya diri bahwa produk-produk kita, kalau kita kemas dengan baik, dengan pameran yang bagus dan dikelola dengan bagus, ya skalanya dunia, internasional, kita bisa menarik pembeli luar masuk ke sini. Selama ini kita hanya mengandalkan domestik. Yang lebih celaka lagi, penduduk besar itu dijadikan pasar bagi produk-produk luar negeri. Apa yang membuat mereka nanti apa yang akan dilakukan supaya menarik mereka masuk sini, Pak? Kami akan sediakan ruang pameran yang bagus, CEO yang kualitasnya internasional. Kami akan sediakan sarana infrastruktur yang memadai, terutama transportasi, hotel cukup bagus, akomodasi cukup bagus, dan ingat bahwa harga di sini itu murah. Living cost di Jakarta itu relatif lebih murah. Kita punya potensi itu. Yang kedua, kita akan menghubungkan sarana dari luar negeri, dari bandara, itu sudah akan ada kereta yang akan melewati Kemayoran sampai ke Manggarai. LRT juga akan kita bangun untuk melewati wilayah-wilayah tertentu. Ini kita perkecilkan waktu. Kami punya target 2018, transportasi massal diharapkan sudah bisa kita nikmati hasilnya. Jadi 2018 kita akan melihat Jakarta yang lebih tertata dan kemudian... Ya, karena 2018 sekali lagi kita menjadi tuan rumah Asian Games. Dan itu menjadi satu potensi besar kalau misalnya kita sejak dini persiapin terhadap tempat membangun tempat-tempat pertemuan, pameran dan sebagainya. Ada puluhan negara nanti yang akan datang ke Indonesia dan tidak seperti konferensi Asia Afrika yang cuma sekitar 7 hari
Asian Games itu bisa berjalan 2 minggu. Ini potensi besar 2018. Baik. Ini merupakan peluang. Saya ingin nanti tanya kepada Pak Anton Supit dan kepada Pak Asmawan, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Channel.